Apakah ditanya, cerita "Mau botak nggak lo?" Gini, "Ini ada scene ini nih," gimana? ceritanya gue kaget dong, gue baca skenario nih. Sebenarnya yang ngidein Joko botak tuh Halo, Miko cantik. Hayo amigo! Hari ini kita mau bincang bareng Reybong. Oke, selamat datang di Biber Reybong. Halo. Halo. hai, halo halo halo. Buat teman-teman yang belum tahu Reybong, sebenarnya Reybong ini aktor cilik dari lama ya. Nah, dari awal dulu deh. Waktu main sinetron pertama kali umur berapa? Aku tuh pertama kali di entertainment umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Umur 6 tahun. Sampai Yes. Itu 2011 akhir. Wah, jauh ya umur kita ternyata. Iya. Sekarang umur berapa? Sekarang aku umur 15 tahun. 15 tahun. Sekarang lagi syuting sinetron yang kemarin ramai sekali itu. Yang berjudul Yang berjudul Dari Jendela SMP. Nah, Dari Jendela SMP. Ini sebenarnya sinetron ini dari pertama kali rilis sudah banyak diomongin orang sih sebenarnya ya. Tahu nggak sih? Banyak Ya, bisa pro dibilang seperti kontra itu. gitu ya. Bisa dibilang jadi ini salah satu sinetron yang viral. Ya kan? Iya, bisa dibilang seperti itu waktu awalnya. Iya, sampai sekarang kayaknya. Sampai sekarang. Waktu pertama kali tayang tuh sempet ada pro kontra antara ibu terus juga anak. Pokoknya banyak banget yang ngasih pendapat gitu ya. Keluarga. Keluarga. Banyak banget. Menurut Reybong sendiri, sinetron ini kayak gimana sih? Menurut gue sendiri Kak, sinetron ini sih yang pasti kita setiap ngasih karya tuh kayak pasti Karona juga setuju, pasti kan kita naruh nilai-nilai positif kan, nggak mungkin kita mengajarkan yang tidak baik yang untuk ditayangkan gitu. Jadi konsep awalnya sinetron ini ya nggak berhayal dan nggak muluk-muluk kemana-mana, kita ngambilnya dari novel kan, memang dari novel Dari Jendela SMP yang ditulis oleh Mirawe. Itu jadi kalau di novel ya emang sebenarnya sex education sih sebenarnya buat anak-anak remaja, anak-anak di bawah umur tuh novelnya emang sex education gitu. Terus kita visualkan lah, kita bikin sinetron di sini. Dari novel itu kita bikin sinetron biar anak-anak remaja Indonesia tuh nggak cuma hanya baca yang tahu novelnya, jadi bisa ngeliat visualnya juga gitu. Tapi kita secara garis besar kita ambil dari novel, terus pasti dikembangin lagi di episode yang berjalan gitu kan. Ya sebenarnya kayak gitu sih, kayak kesalahpahaman antara anak remaja. Cerita awalnya itu gitu sih, kesalahpahaman anak remaja yang mulai jatuh cinta, yang mulai cinta sama monyet gitu, terus mulai pacaran deket gitu kan. Terus yang kayak kalau mindset anak-anak itu dulu kan kayak dibilang sama papa mamanya, jangan berduaan, ntar ceweknya kenapa-napa, ntar ceweknya hamil, pokoknya nggak boleh berduaan gitu. Terus gitu. Terus di sini ya kita visualin benar-benar kayak gitu, sepolos itu kita ceritakan ke penonton Indonesia kan. Iya, benar. Ya, kayak gitu sih, makanya ceritanya memang sepolos itu. Dan kalau dibilang vulgar enggak juga, ya sepolos itu. Maksudnya kita ngambil dari perspektif anak remaja Indonesia, ya sepolos itu kita tayangin. Ya makanya banyak pendapat, ada yang pro, ada yang kontra itu waktu awal-awal. Iya sih benar, karena ini sinetron yang emang base dari novelnya aja kan sex education, dimana di Indonesia sendiri masih tabu buat diomongin, padahal ini penting gitu ya kan. Padahal penting. Iya, padahal penting karena hal-hal yang polos yang terjadi, terus hal-hal yang tidak baik juga terjadi karena kurangnya education gitu di bagian seksnya. Iya benar. Oke. Kita kayak ngomong yang berat-berat capek gitu ya. Capek. Jangan dulu. Udah makan siang belum? Sudah, aku baru banget makan. Aku belum makan, jadi butuh tenaga. Oke, Reybong di sinetron Dari Jendela SMP itu jadi Joko ya kalau nggak salah ya? Jadi Joko. Iya, jadi Joko.
kan kita tuh kita berdua masuk ke meme ya, salah satu meme yang di tag sama Iya, salah akun satu meme sosmed lah yang rame yang ya. kita ada di rame banget. Ya rame banget. Nah, waktu pertama kali lihat meme itu apa sih perasaannya, terus kayak gimana gitu nanggepinnya, kayak kesel kah atau gimana? Soalnya kalau gue jangan bandingin orang deh, nggak enak dibandingin gitu. Setuju Iya kan? setuju kayak emang kebanyakan orang kan ya susah sih buat ngilangin sifat membanding-bandingkan itu kan, walaupun udah dibilangin ya udahlah. Tapi kayak pertama kali lihat dan pertama kali itu blow up dan rame banget, gue ngeliatnya kayak ternyata serame ini yang nonton sinetron gue. Ternyata serame ini yang tahu gue gitu, yang tahu Joko gitu, yang tahu Ray yang memerankan Joko. Ternyata sebanyak itu, kayak seneng sih. Kayak kan selama ini pasti kebanyakan orang Instagram tuh kalau di-explore-nya pasti ada kan akun-akun receh gitu. Iya, benar. Yang bikin ngakak. Dan gue nge-follow juga sih yang gitu-gitu. Iya kan? Nah, selama ini tuh gue selama ini kayak cuma ngeliat doang, kayak wah kocak nih akun nih. Terus kayak dan disampai di titik yang kemarin itu, wah gila, yang selama ini gue lihat akunnya, gue ketawain, ternyata gue ada dalam akun itu. Kayak bangga lah gue, kayak gila, kapan lagi gue masuk akun receh kan. Oh iya, bisa terus memberikan kayak senyuman ke orang-orang ya. Iya. Gitu. Terus jadi kalau akun-akun meme-nya sih kayak ya udahlah, emang mungkin kerjaan mereka menaruh, maksudnya memberi asupan netizen ini biar ngakak dengan hal-hal yang receh. Gue sih fan-fan aja sebenarnya, kayak ya udahlah gitu. Juga bukan salah gue, toh itu bukan salah gue di tayangan itu. Terus kalau baca kolom komentarnya dengan beribu-ribu komen itu, kayak banyak yang komen, aduh kok nggak gentle segala macam. Nah itu terus mungkin ada kan cerita di balik itu semua. Gue pantau kan. Gue pantau Kak. Terus gue bacain tuh komennya. Ada yang kayak, ada yang mengerti, mereka kayak wah nice nih, dia keren nih, bisa ngerti gitu. Bisa ngerti apa yang kita lakukan di balik layar. Terus mungkin ada yang belum tahu juga, terus kayak Anda kurang update ya. Tapi kan namanya itu berarti di luar dari based on novelnya ya, itu pengembangan cerita selanjutnya kan ya? Di luar itu ya? Sorry. Atau gimana? Sorry. Kalau sejauh ini 250 episode yang kita jalanin masih di garis itu, masih di garis itu. Berarti line di mana Joko sedih terus sakit ini juga masih di line itu juga? Masih ya? Masih di line itu juga. Tapi kalau di novelnya gue baca itu Jokonya emang sakit. Tapi gue belum selesai juga sih baca novelnya, sorry banget. Tapi Jokonya emang dinyatakan sakit, tapi gue belum bisa pastiin apakah di novel itu Joko emang kanker atau penyakit lain gitu. Oke. Maksudnya masih tapi kalau emang secara Jokonya jatuh sakit masih di jalur. Oke. Berarti masih di jalur. Terus cerita di balik terjadinya scene itu, terus akhirnya dengan makeup segala macam gimana tuh, kan kita pengen tahu nih, karena kita nggak tahu ya kan. Jadi ya kan kita pengen tahu. Soalnya buat orang-orang yang komen kayak payah nih segala macam, padahal syuting nggak cuman itu gitu, cerita di balik itu pasti banyak banget. Ditambah pasti Raybong juga ada bareng manajemen ya, pasti ada segala macam perjanjian gitu-gitu. Gimana ceritanya di balik itu? Apakah ditanya? Cerita botaknya lo gini, ini ada sini nih gimana? Ceritanya sama seperti yang waktu itu kita komen di satu akun yang sama ya. Iya benar. Ya kan, terus gue reply kan Kak, gue reply komenan Kanona gitu. Terus ya emang bener, maksudnya dari perjanjian awal gue ditawarin project ini, maksudnya belum ada omong-omongan kalau bakal nanti di sekian episode yang ini
bakal terjadi kayak gini ya. Belum ada omongan tuh di awal. Jadi ya gue fan-fan aja dengan yang sudah perjanjian yang itu kan. Jadi ya gue jalani dari episode 1 lah tuh. Sampailah di episode 230 sekian. Nyampe tuh mau bikin Jokonya sakit kayak yang di novel. Oke. Udah tuh udah mulai sakit gitu kan. Kepalanya sakit, terus dicek dokter, terus kata dokternya mengidap kanker otak gitu. Nah terus gue kaget dong, gue baca skenario nih, kanker otak berarti kayak masih ada pasti ada kemungkinan besar untuk gue dibotakin, karena nggak mungkin kan, karena kita bikin harus realistis juga, betul. gimana kan harus realistis kan, nggak mungkin masih berambut gitu, karena kan kanker, karena kemo kan efek sampingnya itu. Nah terus aku ngomong lah nih sama Om Indrayanto, saudara dari SMP gitu. Jadi Om nih gimana nih? For your information guys semuanya, buat Kanona juga. Sebenarnya yang ngidein Joko botak tuh gua. Wow. Maksudnya jadi base-nya tuh gak mau diapa-apain tadinya? Belum ada pembahasan. Belum ada Bukannya pembahasan. Gak mau diapa-apain, tapi belum ada pembahasan. Tapi gue yang membuka pembahasan itu. Oke. Jadi gue bilang kan ke Om Indrayanto, Om, gue udah baca skenarionya, Jokonya bla 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 jadi kayak gini. Ini nggak mungkin kita nggak bikin realistis kan, karena penyakit gitu. Terus gue bilang, ini Joko ceritanya kanker otak stadium akhir, udah parah banget kan. Kemonya juga harus lebih intensif gitu. Nah terus gue bilang, gue botak Om, gimana caranya gitu kan. Terus sempat diingetin juga, tapi Ray kan perjanjian awal emang kita belum ada gitu. Gue juga sadar ya itu belum ada, karena gue begitu semangat dengar cerita itu, kayak gue pengen bikin bagus nih. Episode gue sakit nih, gue pengen bikin bagus gitu. Pikirannya. Jadi langsung semangat kan, Om gue harus botak nih, gimana caranya? Latex kah atau botak beneran kah? Nah terus baru dibicarakan lah oleh manajer gue kan. Dibicarakan, gue nggak ikut sih pembicaraan, maksudnya mereka yang lebih ke manajemennya gitu. Terus setelah pembahasan itu, keputusan akhirnya gue nggak jadi real botak, karena kita ngikutin kontrak awalnya kan gitu. Betul. Terus ya udah, keputusan akhirnya biar kita dapat ceritanya bagus juga, kemauan gue juga dituruti. Ya udah, keputusan paling bagusnya ya latex gitu. Kita pakai latex gitu. Terus setelah dicoba, latex pertama kali yang gue coba tuh yang tebel banget. Jadi tuh ada berapa kali trial gitu dong buat bikin ininya? 2 kali. Oh, 2 kali. Iya, 2 kali. Terus ada yang tebel. Itu yang tebel tuh, terus itu di cancel karena terlalu susah juga buat orang editingnya buat ngursir, terus diganti yang lebih tipis. Nah di tayangan yang viral itu sudah pakai latex yang bagus, yang tipis, maksudnya yang buat nutupin keseluruhan rambut gue ini gitu. Terus ya gue juga nggak tahu sih, gue juga nggak mau bilang siapa yang salah juga, maksudnya yang penting kan gue sama pihak yang lapangan, sutradara, kameramen, semuanya udah berikan yang terbaik yang di lapangan nih, di lokasi syuting. Tinggal kan yang di post pro, karena kita kejar tayang sih, pasti kita kejar tayang, itu benar, harus satunya. Editing. Jadi itu harus ditursir tuh, dihalusin kayak ngedit foto tuh, kalau jerawatan tuh dihalusin kan. Nah tuh kalau omongan, nah itu dihalusin. Nah kalau ngedit foto kan gampang ya kan, ya udah itu kan udah statis mati, gitu ya, udah stuck gitu kan, foto statis. Nah kalau video kan kita per sekian detik gerak nih. Benar. Nah jadi itu harus tursirnya per frame gitu. Emang edit tuh ribet sebenarnya gitu sih. Makanya terjadilah yang ditayangan kesalahan kita itu. Gitu. Iya benar-benar. Namanya kita di lapangan ya, pasti nggak mungkin mulus 100%, pasti ada aja gitu ya. Iya, pasti ada aja. Yang penting setuju. Yang penting di sini kan kita berarti udah tahu nih kayak gimana sebenarnya, bukannya dia nggak mau segala macam, tapi memang kalau di dunia perfilman atau sinetron apapun itu ada perjanjian, ada apa namanya, kalau kita nyebutnya tuh ada job desk-nya gitu. Kalau misalnya di luar dari itu harus ada omongan lanjutan. Nah kalau misalnya tidak bisa menemukan titik temu,
yang pas, seenggaknya tuh ada solusi. Nah kayak gitu, jadi Ada pakai latex solusinya. Nah, adalah solusinya yang gue solusi. pakai ya Ya, solusinya ya gitu. gitu. Ada beberapa meme yang mau gue liatin, gue gak tahu sih lo udah lihat apa belum. Cuma yang gue lihat kayaknya lo pribadinya kayak cuek gitu ya, kayak bodo amat sebenarnya ya sama ya, dari yang gue lihat ya. Benar-benar. Tapi gak apa-apa, gue Benar. pengen tahu aja lo udah lihat ini belum sih. Dan ada keselnya nggak sih sama orang-orang yang ngisengin karya yang bisa dibilang banyak orang kerja keras gitu buat ngasilin sinetron ini gitu, tapi malah dibercandain gitu. Ada rasa apa sih, kesel kah atau gimana? Kesel gak sih? Gue dulu diberitain gue udah meninggal, gue kesel. Tapi kalau kayak gini lo kesel gak sih? Terus oke, ini ada ini juga. I don't know why, but this is kind of funny. Kurang ajar banget ya. Aduh, kesel gak sih? Apa perasaan lo setelah melihat meme ini? Setelah melihat meme itu sih kesel sih, ada pasti ya rasa kesel, kayak apaan sih, kayak diapain sih muka gue, pasti ada lah ya, gitu. bener. Tapi kayak setelah dilihat-lihat kayak gue menghilangkan rasa kesel gue itu, gue ngeliat meme itu kayak, jadi setelah dipikir-pikir mereka ngedit kayak gini kayak gitu banyak banget kan meme-nya, mereka ngedit banyak banget, jadi Hulk lah, jadi apalah, jadi Upin lah gitu. Iya, banyak banget. Setelah dilihat muka gue diedit kayak gini, dia apa-apain juga menurut gue oke aja, tapi ya udahlah, mau diapain juga oke lah, ya udahlah gitu. Jadi ya udah, gue ketawa akhirnya, kayak ya udahlah, gue diapain juga, jadi ya udahlah, cocok aja deh gue. Self love-nya gitu bagus ya guys. Mungkin karena iya, daripada daripada apa? Iya, daripada kayak gue kesel terus menerus, dan sampai pasti kalau gue lihat terus gue kesel, kayak dia apaan sih ini orang, terus gue kesel pasti itu akan meledak kan. Gue nggak mungkin, maksudnya kalau kita kesel emosi ya, dan sampai akhirnya pasti itu akan meledak. Terus kalau gue meledak terbahaya, gue ntar ini salah juga dilihat orangnya. Jadi gue mutusin buat kayak gitu aja, buat ya udahlah kayak aja gitu ya. Mau kalian edit kayak apa juga ya udah, oke, thanks guys gitu. Ya. Memang kalau misalnya digituin orang, kita lebih baik bodo amat ya daripada nanggepin. Bener. Terus ya. Iya, benar. Stres sendiri kalau nanggepin orang-orang kayak gitu. Nah, iya, stres sendiri, bener. Nah, aku mau nanya yang tentang Ronaldo Wati itu dulu gimana tuh? Apanya? Cerita apanya? Itu kan apa aja sih yang kakak pengen sampein, yang kakak pengen ceritain? Kayak itu aku sempat nonton juga sih itu, dan bagus. Kan itu botak beneran ya. Kalau gue kan gini kan kakak dulu botak beneran nih. Yang kalau iya kan kakak botak beneran, terus di komen orang gue kayak, wah nih kalau jadi aja kayak cewek pendapat berani gue botakin, gitu ya soal gua, itu gitu. Iya, gue laki nggak berani botakin gitu. Lu dulu gimana kak? Gitu. Ya karena bedanya di sini teman-teman ya. Kalau gue dari awal, bahkan dari awal casting pun udah dikasih tahu. Jadi belum syuting ya, masih casting. Kalau casting tuh, kalau kalian kurang paham, casting itu kayak seleksi, kayak audisi gitu. Audisi. Itu bahkan dari awal casting mereka udah ngomong, ini kita nyari pemeran cewek yang nantinya akan dibotakin. Jadi tuh dari awal aja kita ceritanya udah beda. Kalau Rebong kan udah panjang berjalan dan baru ada di mana yang dibutuhkan pangkas rambut gitu. Kalau gue dari awal casting tuh udah harus botak. Jadi di saat kalian masuk ke tempat castingnya untuk diaudisi, kalian tuh udah tahu kalau kalian tuh nantinya akan botak gitu. Jadi kenapa gue mau? Karena dulu itu ada alasannya. Dulu rambut gue nggak kayak gini. Rambut gue warnanya kayak coklat terang gitu, saking tipisnya. Dan emak gue bilang salah satu cara biar rambutnya bagus dan tebel itu dibotakin. Jadi ya karena ada casting, terus juga pengen botak, akhirnya yaudah bilang aja, yaudah, terus kayak, ma aku mau, karena sambil menyelam minum bir, minum Fanta, ya kan, main sinetron, dibayar, terus botak, jadi kayak
botak, rambut mission bagus lagi nanti accomplished. nunggu gitu ya. Iya benar. Dan terima kasih, untung tubuhnya lumayan bagus, jadi nggak menyesal. Dan pendapat gue soal meme sebenarnya itu sih, kayak kita tuh nggak pernah tahu cerita di balik sesuatu hal terjadi sampai kita datengin orangnya dan kita tanya langsung. Jadi jangan kasih asumsi yang gimana-gimana sampai lo tahu cerita dari sisi mereka gitu. Karena kadang kita harus lihat perspektif orang lain buat ngerti apa yang terjadi gitu. Mantap. Asyad. Kalau dari Ray nih ada pesan-pesan nggak buat teman-teman yang nonton dari Jendela SMP atau buat teman-teman yang suka bikin meme? Pesan-pesan sih apa ya, paling kalau buat penonton DJS sih ya makasih udah selalu nonton, ngikutin ceritanya, terus makasih masih selalu suka sampai tayangan yang sekarang gitu kan. Terus juga buat yang nggak suka ya nggak apa-apa, karena sudut pandang orang-orang kan beda-beda. Benar. Terus juga buat yang bikin meme lanjutkan saja, nggak apa-apa. Jadi makin banyak kalian nge-share, makin banyak juga yang tahu DJS kayak gitu. Terus buat positive side. Terus buat yang komen buat yang ngebelain juga makasih udah berpandangan secara positif, makasih gitu. Terus secara buat yang komen nge-hate kah atau kurang suka atau mengkritik, menurut gue nggak apa-apa. Menurut gue Kak nggak apa-apa banget. Maksudnya kita kan bebas berpendapat, tapi coba dari 100% kalian, dari 100% nih kalian mengkomentar yang tidak begitu enak untuk dibaca orang, mengomentari karya orang gitu, ya nggak apa-apa sih. Tapi coba dari 100% itu 2 atau 0,5% aja deh, atau 1% aja, kayak sadar ya, hargain dikit kalau ini tuh udah hasil karya anak Indonesia gitu. Kayak nggak mungkin film Hollywood, film Europe, film Bollywood juga tidak punya kesalahan. Mereka juga pasti sering demikian. Apalagi kita yang masih mau menuju sukses seperti mereka gitu. Jadi pasti banyak belajarnya. Jadi nggak apa-apa kritik, kita pasti menerima kritik. Jadi biar kita makin memperbaiki dan semangat terus gitu aja sih pesan-pesannya. Jadi intinya teman-teman tolong apresiasi juga gitu. Apapun itu kesalahan segala macam wajar terjadi, apresiasi aja, nggak perlu suka, emang nggak apa-apa, karena preference orang beda-beda. Yang penting ya apresiasi aja, toh juga tidak merugikan anda sekalian. Ini tuh memberikan sex education di mana tuh jarang ditemukan di sinetron lain, tolong dipikir. Oke, terima kasih. Oke, Rebo, thank you waktunya ya. Lagi break makan siang ya? Iya, lagi break makan siang. Kebetulan banget nih breaknya agak lama. Weh, untungnya ya. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Raymond. Semoga kita bisa ketemu di project atau kapan-kapan kita main. Nanti main-main ya. Iya. Salam buat semua di sana. Deh. Dadah. Siap. Adios. Bye-bye. Adios, amigos. Oke, adios, amigos.